Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bisa hadir di masjid yang mulia ini. Kita bermajelis dan akan melanjutkan pembahasan kita di beberapa masalah-masalah yang penting untuk diketahui oleh kita selaku orang muslim. Di pertemuan sebelumnya saya menyampaikan tentang ahamiyatus shalah, pentingnya salat atau urgensi salat dengan alasan-alasannya. Dan kita akan melanjutkan berkaitan dengan salat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa salat ini perkara yang penting, bahkan dia adalah rukun Islam, ya, yang apabila ditinggalkan maka seolah-olah orang yang meninggalkan salat ini menghancurkan agamanya, ya. Faman aqamaha faqad aqamad-din, faman tarakaha faqad hadamad-din. Yang mendirikannya dianggap telah menegakkan agamanya, dan yang meninggalkan salat menghancurkan agamanya. Maka dari itu sudah sepatutnya kalau kemudian kita betul-betul memperhatikan masalah salat ini. Di antaranya perhatikan masalah waktu-waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang beriman adalah sesuatu kewajiban yang telah Allah tetapkan waktu-waktunya. Telah Allah tetapkan waktunya. Ya, maka dalam pelaksanaannya jangan suka-suka gitu. Ya, jangan suka-suka karena telah Allah tetapkan waktunya. Di antaranya jangan mengakhirkan waktu salat. Karena bagi orang yang melaksanakan salat tetapi menunda-nunda waktu pelaksanaannya, maka dia mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lalai di sini adalah mengakhirkan waktu pelaksanaannya. Salat zuhurnya menjelang asar, asarnya menjelang maghrib, maghribnya menjelang isya, di akhir-akhir, ya. Maka orang yang seperti ini menunda-nunda pelaksanaan sholat tanpa ada uzur, tanpa ada alasan yang syar'i yang bisa diterima oleh syar'i, maka dia berdosa, ya. Dia berdosa. Bahkan menunda-nunda atau mengakhirkan waktu sholat itu masuk ke dalam dosa besar. Karena definisi dosa besar itu salah satunya adalah dosa yang apabila dilakukan maka pelakunya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan satu ancaman, dengan azab. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mengakhirkan waktu salatnya dengan mengatakan fawailun, neraka wail bagi orang-orang yang salat. Wail itu salah satu lembah, ya, di neraka jahanam. Kemudian kita juga diperintahkan untuk memperhatikan salat-salat, khususnya salat wusta. Ya, Allah katakan hafidhu 'alas salawati was salatul wusta. Jagalah salat-salat, jagalah oleh kalian salat-salat, khususnya salat wusta. Ya, salat wusta. Kita diperintahkan untuk menjaga semua salat apapun itu yang wajib, dan terutama lagi salat wusta.
Salat wusta itu dijelaskan oleh para ulama adalah salat yang dilakukan di waktu dua dingin, dinginnya asar dan dinginnya subuh. Artinya jagalah salat asar dan salat subuh. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang melaksanakan salat subuh, maka dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan salat subuh bagi laki-laki berjamaah, maka dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan jaminan Allah artinya orang tersebut akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa fi hifdzillahi wa fi inayati. Dia di dalam penjagaan Allah dan di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan orang yang salat subuh dijaga dan ditolong oleh Allah. Jadi kalau Allah yang menjaganya, Allah yang menolongnya, maka siapa yang bisa mengganggunya? Nggak ada yang bisa memberikan kemudaratan kepadanya. Jagalah salat subuh, ya, salat subuh. Bahkan salat subuh ini salah satu salat yang dirasa berat oleh orang-orang munafik, ya. Nabi mengatakan athqalus salatu 'alal munafiqin, salat yang dirasa paling berat oleh orang-orang munafik yaitu salatul isya wa salatul fajr, salat isya dan salat subuh. Ya, jadi kalau kita merasa berat melaksanakan dua salat ini, maka hati-hati, ya. Bisa terindikasi ada kemunafikan di dalam hati kita. Nabi mengatakan, laula ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau kana habuan. Seandainya mereka itu tahu atas keutamaan yang besar yang ada pada dua salat ini, salat subuh dan salat isya berjamaah, maka niscaya mereka akan mendatanginya meskipun harus merangkak gitu. Meskipun harus merangkak, mereka akan mendatangi salat subuh dan salat isya berjamaah. Maka dari itu Nabi juga mengabarkan akan keutamaan salat subuh ini, ya, dan salat isya. Nabi mengatakan man shalal isya fi jamaah, siapa yang melaksanakan salat isya berjamaah, ya, fa ka'annama qama nisfal lail, maka seakan-akan ia salat setengah malam. Salat isya berjamaah, maka pahalanya seakan-akan ia melaksanakan sholat setengah malam, 6 jam gitu. Banyak sekali, ya. Wa man shalla subha fi jamaah, dan siapa yang salat subuh berjamaah, fa ka'annama shalla lailu kulluh, seakan-akan dia salat semalam suntuk. Jadi kalau bapak-bapak selalu menjaga salat subuh berjamaah, maka dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang telah melaksanakan salat semalam suntuk. Ya. Apalagi kalau isyanya berjamaah, subuhnya berjamaah, berarti dia telah melaksanakan salat 1,5 malam. Usianya 2 malam, tetapi pahalanya 3 malam gitu. Karena salat subuh dan salat isyanya yang dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian yang dimaksud dengan berjamaah ya di masjid, ya. Saya sholat berjamaah tapi di rumah. Bukan begitu yang dimaksud berjamaah. Yang dimaksud berjamaah bagi laki-laki itu ya di masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yalijan nar ahadu la yalijan nari ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak ada sesuatu yang paling bisa menyelamatkan seseorang dari neraka kecuali salat sebelum matahari terbenam dan kecuali salat sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya. Salat sebelum matahari terbit apa tuh, Pak? Salat subuh. Dan sebelum terbenam asar.
salat asar. Maka salat subuh dan salat asar adalah dua salat yang paling menyelamatkan seseorang dari api neraka. Ya, dari api neraka. Maka jaga betul dua salat ini atau tiga salat, salat asar, salat isya dan salat subuh. Ya, semua salat termasuk duhur juga maghrib dijaga. Maksudnya penjagaan kita ketiga salat ini, kehati-hatian kita dengan tiga salat ini mesti lebih. Ya. Bahkan untuk salat subuh Nabi menyebutkan 2 rakaatnya saja, 2 rakaat sebelum subuh Nabi katakan khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ya, oleh sebab itu saya pernah menyampaikan juga bahwa jangan memudah-mudahkan untuk meninggalkan qabla subuh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan qabla subuh ya bagaimanapun keadaannya. Baik beliau dalam keadaan safar, sedang dalam perjalanan, ataupun beliau di dalam di kota Madinah ya, atau dalam keadaan mukim, beliau selalu menjaganya. Inilah satu hal yang menunjukkan bahwa menjaga salat wusta ini ya adalah sesuatu yang memang betul-betul harus dilakukan oleh orang mukmin. Hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan salat ini ya, salat atau syiar Islam yang paling penting adalah salat berjamaah ya. Salat berjamaah. Saking pentingnya salat berjamaah ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan harus adanya imam dengan syarat-syaratnya. Kemudian ditetapkan muadzin yang yang berazan ya dengan suara yang ditinggikan, dengan suara yang keras agar didengar oleh orang lain. Dia adalah syiar Islam yang paling agung ya. Oleh sebab itu wajib bagi laki-laki untuk pergi ke masjid dan melaksanakan salat subuh salat berjamaah ya. Dan kewajiban salat berjamaah bagi laki-laki ini baik dalam keadaan mukim maupun safar. Ya, tetap dalam keadaan safar pun diwajibkan. Bahkan dalam kondisi takut sekalipun di medan perang, kewajiban ini tidak gugur. Coba bayangkan, dalam keadaan perang berkecamuk saja atau dalam keadaan suasana perang saja, salat berjamaah ini Allah Subhanahu wa taala tetap wajibkan bagi orang-orang beriman. Maka dari itu para ulama atau sebagian ulama menyatakan bahwa salat berjamaah itu wajib ain bagi para laki-laki ya. Itu satu kewajiban yang Allah tetapkan bagi setiap individu muslim ya. Dan tentu penetapan hukum wajib ini didukung dengan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam realitanya salat berjamaah ini dilakukan oleh kaum muslimin di setiap generasi ya. Nabi dan para sahabat melaksanakan dan menjaga salat berjamaah, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus kepada generasi berikutnya. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya, ya di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 102, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wa la ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak wa la waliya'khudhu hidrahum wa aslihatahum." Ini ayat ini berkaitan dengan salat khauf, salat di medan perang. Allah berfirman, "Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan salat-salat bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang salat besertamu itu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari
belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat, lalu sholatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Ayat ini menunjukkan wajibnya sholat berjamaah padahal dalam kondisi perang. Bahkan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan adanya gerakan-gerakan sholat yang tidak didapati di dalam sholat yang seperti kita laksanakan, ya, maksudnya dalam keadaan aman, yaitu adanya gerakan mundur orang yang berada di saf pertama, kemudian yang saf kedua, kemudian maju ke depan. Orang yang sudah melaksanakan 1 rakaat diam dulu sambil menunggu yang saf kedua maju, lalu kemudian saf yang kedua ikut sholat berjamaah dengan imam, dan seterusnya. Ya, tata cara khusus berbeda dengan sholat yang kita lakukan di dalam keadaan aman seperti ini. Jika di dalam sholat, di dalam peperangan saja, dalam kondisi ketakutan, terancam, sholat ini wajib dilaksanakan, sholat berjamaah ini mesti dilakukan. Lalu bagaimana kalau kita dalam keadaan aman seperti ini? Dalam keadaan aman, kemudian suara azan terdengar di mana-mana, ke masjid juga tidak jauh, bahkan rapat dengan rumah, ya maka lebih tidak boleh lagi kita meninggalkan sholat berjamaah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Dirikan salat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Ruku bersama dengan orang-orang yang ruku. Tentu yang dimaksud itu bukan tiba-tiba ruku bareng, bukan begitu. Maksudnya salatlah bersama orang lain. Berdiri bareng, ruku juga bareng, sujud bareng. Apalagi maknanya kalau bukan sholat berjamaah, ya. Sholat berjamaah di masjid, di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat warka'u ma'ar raki'in ini juga menunjukkan bahwa sholat itu ya berjamaah, bukan sendiri-sendiri, ya, di rumah atau di masjid, tapi lebih menyukai sholat sendiri, ya. Sayang sudah datang ke masjid tapi lebih suka sholat sendiri. Yang namanya ke masjid ya berjamaah. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, laisa salatun athqala 'alal munafiqina minal fajri wal isya walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwan. Laqad hamamtu an amural muadzina fayuqima thumma amura rajulan ya'umun nasa thumma akhadhu syu'alan min narin fa aharriqu ala man la yakhruju ila salati ba'du. Tidak ada salat yang lebih berat bagi orang munafik kecuali salat subuh dan isya. Seandainya mereka mengetahui kebaikan yang ada pada keduanya, tentulah mereka akan mendatanginya meskipun harus merangkak. Kemudian Nabi melanjutkan, sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan seorang muazin sehingga salat ditegakkan, dan aku perintahkan seseorang untuk memimpin orang-orang salat, lalu aku akan menyalakan api dan membakar rumah-rumah orang yang tidak keluar untuk salat berjamaah tanpa alasan yang benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan di hadis ini Nabi SAW mengancam itu, ya. Bahkan Nabi mengancam, lalu aku nyalakan api dan membakar rumah-rumah orang yang tidak keluar untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau Nabi masih ada di zaman ini, Pak, ya mungkin tiap hari ada rumah kebakaran. Bukan kebakaran, dibakar oleh Nabi SAW. Karena banyak sekali orang-orang di zaman ini laki-lakinya sholatnya di rumah gitu, dan merasa tidak melakukan kesalahan, merasa itu hal yang normal-normal saja. Padahal itu adalah sebuah kesalahan, sebuah dosa, ya. Dari mana kita tahu itu dosa? Kalau itu bukan dosa, kalau itu bukan pelanggaran, maka niscaya Nabi SAW tidak akan mengancam. Kalau Nabi SAW mengancam, maka itu adalah
itu adalah dosa. Ya. Sayangkan sekali banyak kaum muslimin yang tidak memahami urgensi sholat berjamaah, sehingga kemudian mereka merasa nyaman-nyaman saja sholat di rumah dengan alasan berjamaah dengan anak istri umpamanya. Ya, Nabi SAW juga punya istri, para sahabat juga punya keluarga, tetapi tidak diriwayatkan kalau mereka sholat di rumah karena mengimami keluarganya. Nggak ada. Jadi kapan momentum untuk sholat berjamaah dengan keluarga? Di sholat sunat kalau memang mau. Ya. Tetapi tidak dikatakan bahwa sholat berjamaah dengan keluarga itu sebagai sebuah keutamaan besar, nggak ada. Cuman betul Nabi SAW diriwayatkan pernah melaksanakan sholat berjamaah dengan keluarganya, tetapi itu bukan sholat wajib, tapi itu sholat sunnah. Ya, sholat sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila orang munafik itu berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholatnya di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Orang munafik itu malas untuk melaksanakan sholat, terlebih sholat berjamaah. Ya. Sekalinya mereka melaksanakan sholat, yura'unan nas, mereka bermaksud riya di hadapan manusia, wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka juga tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit saja. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak mengerjakan salat melainkan dengan malas, dan tidak pula menafkahkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan. Ini surat At-Taubah ayat 54. Masih berkaitan dengan orang munafik. Ya. Hadirin rahimakumullah, ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya bacakan ini menunjukkan betapa pentingnya salat berjamaah dan betapa wajibnya salat berjamaah ini, ya. Maka dari itu setiap kita wajib menjaga dan memperhatikan salat-salat wajibnya, kemudian tidak melaksanakannya kecuali di masjid, kecuali bagi yang memiliki alasan yang benar, ya, umpamanya sakit atau bangun dalam keadaan kesiangan atau karena satu urusan yang cukup penting, ya, atau hujan atau alasan-alasan lain yang diperbolehkan secara syariat. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang buta. Lalu kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu lailasi qaidun yaquduni ilal masjid." Ya Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku untuk pergi ke masjid karena dia buta. Ya. Tidak ada yang menuntunku ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Maksudnya dia meminta keringanan. Apakah saya boleh tidak berjamaah? Lalu kemudian Nabi SAW membolehkannya. Tapi baru saja orang ini membalikan badannya, ya, baru saja dia berpaling dari Nabi SAW, lalu kemudian Nabi SAW memanggil kembali dan mengatakan, "Hal tasma'un nida'a bis shalah?" Apakah kamu mendengar panggilan untuk salat, mendengar azan? Kemudian laki-laki ini menjawab, "Benar." Kata Nabi, "Fa'ajib." Penuhi seruan muadzin, datang salat berjamaah. Coba, padahal orang ini dalam keadaan buta, bahkan tidak ada orang yang bisa menuntunnya ke masjid, tapi karena dia mendengar suara azan, maka dia diperintahkan tetap ke masjid salat berjamaah. Lalu bagaimana dengan kita nih, yang normal, sehat, ya, bisa melihat, dekat juga dengan rumah, keadaan juga aman. Karena di hadis yang lain
Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, innal madinata kathiratul hawami was-siba'. Ya Rasulullah, sesungguhnya di kota Madinah banyak binatang berbisa dan binatang buas. Berarti ini bahaya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal tasma'u hayya 'alas salah, hayya 'alal falah? Tapi apakah kamu mendengar seruan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah? Kata Ibnu Ummi Maktum, ya. Kata Nabi, fa hayya halla, karena itu penuhilah. Bahkan dalam keadaan yang ada karenanya bahaya, tetap sholat. Lalu gimana dengan yang keadaan aman seperti kita? Di kita nggak ada ular berkeliaran, apalagi binatang buas seperti singa, hiena misalnya, nggak ada sama sekali. Ya, bahkan orang yang mengganggu pun nggak ada gitu. Ini para sahabat yang dalam keadaan tempatnya enggak aman, dalam keadaan binatang buas dan binatang berbisa berkeliaran, masih diperintahkan untuk sholat berjamaah. Ya. Kemudian ketahuilah bahwa dalam sholat berjamaah juga ada keutamaan-keutamaan. Ya. Ada keutamaan-keutamaan yang besar. Di antaranya dalam hadis yang pernah saya bacakan, bahwasannya orang-orang yang hatinya tertambat dengan masjid, hatinya terpaut dengan masjid untuk melaksanakan ibadah-ibadah di dalam masjid, ya khususnya salat berjamaah, maka orang ini akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ada 7 golongan yang Allah akan memberikan naungan kepada mereka di hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Dan Nabi katakan salah satunya adalah seorang lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid untuk melaksanakan ibadah-ibadah, terutama ibadah yang paling pokok, yaitu salat berjamaah. Orang yang melaksanakan atau pergi ke masjid untuk melaksanakan salat, maka setiap langkahnya akan dicatat menuju salat ini. Nabi mengatakan, ya bani salamata diyarakum tuktab atharakum. Wahai bani Salimah, tetaplah di rumah-rumah kalian, niscaya langkah-langkah kalian akan dicatat. Ya. Hadis ini berkaitan dengan keinginan Bani Salimah untuk pindah ke dekat masjid karena daerah di sekitar masjid kosong, ya, sehingga mereka bisa dekat ke masjid. Kata Nabi, tetap di tempat tinggal kalian yang itu, karena langkah-langkah kalian menuju masjid itu dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semakin jauh dari masjid, semakin banyak langkah, maka semakin banyak catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma yasurruni anna manzili ila janbil masjid anni uridu an yuktaba li mamshaya ila al masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Ada seorang lelaki dari kaum Ansar ini mengatakan kalimat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak ingin rumahku berada di dekat masjid, aku ingin agar ditetapkan pahala bagiku dari langkahku ke masjid dan dari langkahku saat kembali ke keluargaku. Maka berkaitan dengan orang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad jama'a Allahu laka dzalika kulluh, Allah telah mengumpulkan semuanya itu untukmu. Setiap langkah kaki kita ke masjid, ya ada keutamaan, ada pahala, ya, dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat jamaah adalah sebab terhapusnya dosa dan diangkatnya derajat. Nabi mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat kalian? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah. Nabi mengatakan, isbaghul wudu'i 'alal makarih wa kathratul khata
ilal masajid wa antadhirus salati ba'da salah fadzalikumur ribat. Kata Nabi, sempurnakanlah wudu ketika dalam keadaan sulit, memperbanyak langkah menuju masjid untuk salat berjamaah maksudnya, dan menunggu salat sesudah selesai mengerjakan salat. Yang demikian itu adalah ribat. Ya, berjaga-jaga di dalam perjuangan. Yang demikian itu adalah berjaga-jaga di dalam perjuangan. Yang dimaksud langkah-langkah di sini adalah langkah menuju masjid dan pulang dari masjid. Ya. Masya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan ini. Bahkan dikatakan ribat. Ya, ribat itu orang-orang yang berjaga di dalam jihad, yang keutamaannya ribat sehari itu lebih baik daripada sholat dan saum selama 1 bulan. Ya. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, "Idza tatahhara ar-rajulu thumma atal masjida yar'a as-salata kataba lahu katibahu aw katibuhu bi kulli khutwatin yakhtuha ila al-masjid 10 hasanatin wal qa'idu yar'i as-salati kal qanit wa yuktabu minal musallina min hina yakhruju min baitihi hatta yarji'a ilaihi." Jika seseorang bersuci kemudian pergi ke masjid untuk memelihara salatnya, untuk salat berjamaah, maka dicatat baginya sebanyak 10 kebaikan untuk setiap langkahnya ke masjid. Untuk satu langkahnya 10 hasanah, 10 kebaikan. Dan orang yang duduk menunggu salat untuk melihara salatnya, dia seperti orang yang melaksanakan ketaatan dan dicatat sebagai orang yang mengerjakan salat ketika keluar dari rumahnya sampai kembali lagi. Orang yang orang yang duduk menunggu datangnya salat, maka duduknya dicatat sebagai orang yang sedang salat juga. Jadi orang kalau misalnya pada maghrib tidak pulang, dia tetap duduk di masjid sampai isya, dia mendapatkan pahala orang yang melaksanakan sholat selama duduk di masjid itu. Bahkan untuk orang yang menjaga atau orang yang tetap di masjid antara maghrib dan isya, bukan hanya itu, dia mendapatkan keutamaan lain. Dia dicatat sebagai orang yang melaksanakan sholat semalam suntuk. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan untuk salat berjamaah, insyaallah kita bacakan di kesempatan yang akan datang. Hadirin rahimakumullah. Intinya bahwa pada salat berjamaah itu ada keutamaan yang banyak, di samping dia adalah kewajiban bagi setiap laki-laki yang baligh, yang mukallaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang mendirikan salat, khususnya salat berjamaah, dan semoga kita juga bisa mengarahkan keluarga kita, kerabat kita, orang-orang terdekat kita untuk mendatangi masjid, karena ini adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita semua. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.